Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, ibadah Jumat Agung, di mana kita masih mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah di tengah-tengah rumah tangga kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini dituliskan pada kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-56. Kami akan membacanya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini oleh karena wabah virus corona yang menimpa dunia dan menjadi penderitaan bagi semua kita yang hidup, kita masih melaksanakan ibadah di tengah-tengah keluarga. Dalam perayaan Jumat Agung ini, kita diingatkan tentang peristiwa penyaliban Yesus dan tentang kematiannya. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia tidak bersalah. Dia yang dituduhkan berdosa. Bahkan banyak orang menyebutkan Yesus dikutuk oleh Allah. Dia adalah makhluk
yang terkutuk. Dia dihukum mati sebagai seorang penjahat, dan tuduhan yang dituduhkan kepadanya adalah pemberontak. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Yesus dihukum bersama 2 orang penjahat besar, dan dia mendapat perlakuan yang ditimpakan kepadanya seperti yang diterima oleh 2 orang penjahat besar itu. Dan sepanjang jalan ke tempat penyaliban, dia menerima penghinaan yang luar biasa, sangat keji, caci maki, fitnah, cambuk, penyiksaan, dan dia menerimanya itu dalam diam. Maka membandingkan dengan apa yang dialami oleh Yesus pada penderitaan kita di dunia ini, sungguhlah sesungguhnya bahwa penderitaan kita itu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Sehebat apapun penderitaan kita pada saat ini, terpenjara oleh corona, kematian yang menakutkan, cara pengobatan yang menyedihkan, sesungguhnya apa yang kita derita, apa yang diderita oleh dunia telah terlebih dahulu ditanggungkan oleh Yesus di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya di kayu salib. Dan bagi semua orang yang mempercayai Kristus, salib merupakan pengharapan, baik dalam kehidupan kita sekarang maupun dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apapun yang menjadi posisi kita pada hari ini, kekuasaankah, kekayaankah, jabatankah, dan bahkan harta yang kita warisi, atau apapun yang kita dapatkan di dunia ini, sesungguhnya itu tidak ada berarti apa-apa. Kita tak akan membawa itu ke liang kubur. Tetapi harta kita di dalam Kristus, itulah harta yang sesungguhnya. Sebab Kristus adalah yang memberi hidup untuk kita kini dan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib adalah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan dunia ini, mengubah kehidupan manusia. Manusia yang tadinya oleh karena dosa seharusnya di neraka, dia dipindahkan kepada surga. Seharusnya dia mati, tetapi dia memperoleh kehidupan yang kekal. Seharusnya dia terkapar dalam sakit, tetapi Tuhan dengan darahnya yang kudus menyembuhkan, memulihkan, memberkati, dan memberikan pengharapan yang baru. Yesus dipaku pada salib, dan dia membayar harga atas dosa-dosa kita. Dia yang benar, dia yang tidak bersalah, dia yang sempurna, dan dia juga yang rela dikutuk, dituduh, difitnah, menderita, dan mencurahkan darahnya seperti domba sembelihan supaya kita dapat dibebaskan dan diselamatkan. Kristus telah mengambil alih semua yang harus kita tanggung karena dosa-dosa kita. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Salib ada banyak di mana-mana. Salib menghiasi gereja-gereja,
menghiasi menara-menara. Salib juga ada di kuburan. Salib juga ada pada perhiasan-perhiasan orang-orang. Salib digunakan di berbagai tempat dan oleh berbagai kalangan. Sesungguhnya salib mengingatkan kita kepada Yesus Kristus. Andai Bapak Ibu Saudara memakai perhiasan salib pada kalungkah, pada kerabu, pada cincin, pada gelang, pada baju, pada dasi, atau dimanapun, dan Bapak Ibu menyatakan kesaksian melalui perhiasan yang Bapak Ibu pakai melalui salib. Andai ada orang bertanya, mengapa saudara mempercayai salib Kristus? Apakah jawabmu? Dapatkah kita dengan gembira memberikan kesaksian, memberikan jawaban tentang iman kita kepada orang yang bertanya serta berkata, Yesus yang kupercayai dan kusembah itu adalah Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Tubuh Tuhanku yang disalibkan itu adalah tubuh Tuhanku yang dikuburkan, yang kemudian pada hari ketiga dia bangkit, mengalahkan kematian, dan dengan kematiannya dia membayar harga dosa-dosa kita. Dan dalam kebangkitannya dia juga melepaskan kita dari kuasa maut. Jika bukan itu tujuan Bapak Ibu Saudara mengenakan apapun lambang salib di dalam kehidupanmu, itu bukanlah tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya adalah bahwa kita menyatakan kepada dunia bahwa Dia, Yesus yang tidak bersalah, Dia juga yang dihukum dan menanggungkan kesalahan kita supaya kita menerima pembenarannya. Dan melalui iman kepadanya kita menerima pengampunan atas segala dosa kita, serta jaminan bahwa kita tidak lagi dicengkram oleh maut, tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi kita menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandanglah kepada salib itu. Tuhan Yesus sudah mati untukmu dan untukku. Pandanglah pada salib dan taruhkanlah iman percaya pribadimu kepada Yesus yang telah mati di kayu salib pada saat ini. Selamat menghayati, merenungkan peristiwa salib dan kematian Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan pribadi. Biarlah dengan peristiwa dan kemenangan kematian Tuhan Yesus, imanmu semakin ditumbuhkan dan kekuatanmu untuk memenangi pergumulan demi pergumulan semakin ditumbuhkan, sehingga melalui kehidupanmu orang akan melihat nama Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sesungguhnya apa yang kami derita di dalam penderitaan dunia yang sedang diserang oleh wabah
virus corona ini tidaklah dapat dibandingkan dengan penderitaan yang sudah Engkau tanggung. Engkau menanggungkan segala kutuk dan segala kejahatan kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mematikan segala keinginan daging dan bangkit dalam kehidupan yang memberi diri untuk setia serta melayani Tuhan. Berkatilah umat-Mu, secara khusus semua pelayan dan jemaat GKPI, jemaat khusus Parsel Ranau di tempat mereka masing-masing. Berkati ya Tuhan, supaya setiap keluarga, setiap pribadi berkelimpahan di dalam anugerah kasih. Tuhan yang menolong kami melalukan segala mara bahaya dan terlebih-lebih penyakit yang sedang merongrong dunia ini. Tuhan Yesus yang menjauhkan kami dari mara bahaya serta pencobaan-pencobaan. Kami berserah kepada-Mu Bapa. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kami hanya perlu menatap kepada salib Kristus yang telah memberikan kemenangan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, kami berserah kepada-Mu. Jagailah kami semua. Biarlah kami boleh tetap sabar dan tabah di rumah kami masing-masing seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kami. Kami boleh tetap memelihara persekutuan yang indah bersama-sama dengan keluarga, dan Engkau memberkati keluarga kami lepas keluarga. Termulialah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah kami. Amin.